Oke, jadi ini dia Oppo A57, penerus dari Oppo A55 sebelumnya. Nah, pertanyaannya, sebagai seri penerus, kira-kira seberapa banyak sih peningkatannya dan apakah signifikan? Well, gue ada menemukan 6 hal menarik. Jadi make sure kalian nonton sampai habis, dan FYI ini bukan video review, tapi ya bisa dibilang semi review juga sih. Jadi ya udahlah, langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Kalau kita lihat di bagian desain, jelas ini berubah banget. Iya, dalam waktu 5 tahun terakhir, karakteristik Oppo makin terlihat. Dimulai dari lensanya yang besar-besar, dicangkangin lagi, plus finishing menggunakan Reno Glow. Jadi ini bisa tahan baretan, baretan kuku, ataupun baretan minor gak akan terlihat sama sekali. Menarik. Dan kalau kalian lihat di bagian frame, ya ini sudah mengotak full kayak Oppo Reno 6 Pro mid-range premiumnya mereka. Jadi ya ini keren, sekaligus memang mengurangi grip karena beneran ngotak. Dan ngomongin soal build quality, asli harus gua akui, walaupun ini bahan materialnya menggunakan polikarbonat, tapi ketika gua ketok-ketok kayak gini, gila, ini solid banget. Emang sih di bagian tengah kalau ditekan-tekan dikit masih ada berasa kopong, tapi secara keseluruhan desainnya mahal plus build quality nggak kayak HP 2 jutaan. FYI, HP ini masih ada fitur IPX4 dimana kalau misalkan mau kena cipratan air atau kena hujan masih aman-aman aja selama nggak direndam. Iya, kalau misalkan direndam nanti rusak sih guys, karena belum pakai IP67 ataupun 68 ya guys, jadi jangan dilakukan secara sengaja. Untuk kecepatan chargingnya pun ini nyaris 2 kali lebih ngebut. Iya, tadinya di Oppo A55 menggunakan 18 watt fast charging, sekarang jadi 33 watt super fast charging yang bikin pengisian daya ulang dari angka 5-100% ketika gue coba ngecharge pakai brick charger bawaan, dan tentunya dibiarin ngecharge pada semestinya, maka waktu 72 menit. Dan bahkan fitur-fitur yang gue suka dari kelas flagship dan mid-range-nya Oppo kayak sleep optimized battery, di mana penggunaan baterai itu bisa lebih hemat ketika kita tinggalin tidur tersedia. Iya, jadi ketika gue coba tinggalin dari jam 12 malam sampai 9 pagi, itu cuma berkurang 1% aja. Gokil. Dan kalau ngomongin soal sleep night optimization juga tersedia. Dimana kalau misalkan kalian pengen ngechargein overnight atau ditinggal tidur, nanti si AI akan otomatis adjust tegangan listrik yang masuk sehingga posisi baterai tuh 100% akan di pagi hari. Iya, jadi nggak akan overcharge ataupun overheat. Menarik. Dan kalau misalkan kalian bertanya, Bang, gimana soal baterainya? Iya, HP ini masih menggunakan 5000 mAh. Tapi dalam pengujian gue ketika dipakai nonton YouTube bisa bertahan 4 hari dengan screen on time 4 jam. Tapi kalau misalkan kalian tanya, gimana kalau misalkan dipakai seharian intense full untuk nonton YouTube, chatting, dan scrolling Instagram ataupun TikTok, masih bisa nyentuh 9 jam. Asli ini baterainya badak banget. Oke, ini satu fitur yang jarang banget gue temuin di HP 2 jutaannya Oppo dan selalu gue demand di HP mid-range mereka, yaitu stereo speaker. Yes, HP ini punya 2 speaker. Yang penempatannya pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang menghadap ke bawah. Untuk volume suara bisa nyentuh sampai 200%. Ya, sekalian nggak salah dengar, bisa nyentuh sampai 200% ketika dimentokin. Emang untuk kualitas suara bassnya menurut gue masih agak kurang, tapi kalau misalkan kalian pengen nonton, main game, ataupun denger lagu menggunakan speaker bawaan, rasanya akan sangat kepake. Tapi kalau misalkan kalian takut ngeganggu orang di sekitar, tenang, port jack 3.5 juga masih ada. By the way, kita akan langsung pasang kualitas suara di 100%, jadi pastikan pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Sekarang gue mentokin 200. Gue coba jauhin.
Gimana guys? Kamera belakang di HP ini sekarang jadi pakai dua lensa plus resolusi 13 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.2 plus ada 2 megapiksel depth sensor. Dan ngomongin soal kualitas foto di kondisi daylight, ketika gue coba foto-foto menggunakan mode auto, memang itu warnanya terlihat pucat dan highlightnya kurang berasa. Tapi ketika exposure-nya diturunin, maka warna akan terlihat jauh lebih natural, berwarna plus highlightnya lebih dapat. Ya pokoknya jauh lebih bagus. Sedangkan untuk kondisi di low light, karena bukaan cahayanya nggak rendah-rendah amat, jadi informasi yang ditangkap pun jadi kurang. Tapi untungnya ada fitur night mode sehingga highlightnya bisa lebih dapat, warnanya bisa mendekati kondisi asli. Ya walaupun memang jadi berasa lebih grainy dan nggak nambah tingkat ketajaman. Intinya sih kalau misalkan kalian pengen foto bagus di kondisi daylight, mainin exposure. Dan kalau misalkan mau foto kondisi low light, nyalain night mode. Dan untuk perekaman video tentu HP ini belum ada stabilisasi dan resolusinya mentok di 1080p 30fps baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Desain layar di HP ini balik lagi menggunakan water drop notch dengan bezel bawah yang memang masih berasa cukup tebal. Tapi dalam segi kualitas layar, ya ini panel IPS LCD-nya punya tingkat akurasi warna yang jauh lebih akurat dan jauh lebih berwarna. Bahkan dalam segi brightness-nya pun bisa lebih cerah, nyentuh 600 nits. Dipakai kondisi outdoor aman dan bahkan kalau misalkan kalian pengen pakai HP di tempat gelap pun, brightness bisa nyentuh serendah 2 nits aja. Jadi bisa terang banget dan gelap-gelap banget. Menarik. Dan ngomongin soal kualitas resolusi, memang sayang banget masih pakai HD Plus aja. Tapi kalau gue lihat dari secara dekat, masih kelihatan tajam. Emang sih ini tajamnya agak kasar tapi nggak seperti HD Plus yang gua kira. Sedangkan untuk free screen protector tentu masih dapat dan dipasangin juga. Jadi tinggal pakai aja. Hal terakhir yang menarik di HP ini dalam segi softwarenya udah menggunakan Android 12 Plus ColorOS 12.1 terbaru. Jadi udah yang paling up to date lah kayak channel ini. Ya nggak? Oke, serius. Nah, karena sistem softwarenya udah baru, ada satu fitur yang sama sekali nggak gue duga di HP ini bisa tersedia. Ya, memang RAM-nya masih pakai 4GB dan internal storage pun pakai 64GB. Tapi ketika gue masuk ke setting, terus masuk ke bagian RAM, masih bisa di-expand sampai 4GB lagi menggunakan internal storage bawaan. Jadi kalau mau ditotalin, HP ini punya RAM sebesar 8GB yang sangat jarang gue temuin di HP 4/64GB. Menarik dan langka yang sangat bagus. By the way, ngomongin soal expansion, HP ini tersedia triple slot tray. Jadi kalian bisa taruh 2 SIM atau 2 nomor fisik plus upgrade memorinya menggunakan microSD sampai 1TB. Jadi sangat fleksibel. Oke guys, itu dia 6 hal baru atau 6 hal menarik yang bisa gue temuin di Oppo A57. Emang dalam segi performa ya bukan jadi andalan di HP ini, secara chipsetnya masih mengandalkan MediaTek G35 aja. Jadi kalau mau dipakai main game berat, rasanya agak kurang sih. Jadi kalau ditanya HP ini buat siapa, mungkin buat kalian para orang-orang awam ataupun casual user yang pengen cari build quality bagus, plus mahal, layarnya bagus, stereo speaker, dan pastinya baterai badak, mungkin ini bisa jadi alternatif di harga 2 jutaan. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.